Hatur nuhun. Eh, Informasi dari Pak Reza ini melengkapi dari dua narasumber utama kita sebelumnya. Tadi ada Pak Setiaji, sudah hadir kembali di ruang Zoom kita. Ada Pak Aman dan ada Pak Reza. Jadi lengkap nih paketnya. Terima kasih ramuan makan siangnya ini Pak Pak Kadar, Pak Oktri, sama Kang Upi yang sudah berinisiatif untuk menghadirkan para narasumber yang luar biasa. Kalau tadi Pak Setiadi menyampaikan logistik supply chain management secara utuh dari hulu ke hilir, kemudian di breakdown jenis-jenis aktivitas kegiatan bisnis apapun bisa dijadikan sebagai varian-varian yang memiliki irisan dengan kehalalan baik produk, proses, input, output, outcome, target, sasarannya juga gitu ya dari Pak Aman, kemudian dari Pak Reza tadi saya melihat di bagian sesi akhir sudah mulai kelihatan gitu ya remang-remangnya. Di sisi mana kita bisa masuk terkait dengan implementasi halal supply chain ini di industri energi. Tadi ada beberapa yang bisa saya highlight, diantaranya bahwa sekarang PLN juga sedang mengalami masa transisi energi tadi ya Pak Reza ya. Kemudian juga kita sudah mulai harus beralih pada energi terbarukan, energi fosil sudah mulai tergantikan. Bahkan mungkin juga sudah berpikir terkait dengan ekonomi hijau, green economic atas dampak yang dihasilkan. Mungkin juga nanti ada efisiensinya, karena itu juga bagian dari proses yang tidak terpisahkan dari hulu ke hilir. Kalau tadi juga dipantik, sebenarnya memantik ya di sini ya Pak Reza juga, ayo dong masuk dong ekonominya gitu kan, sisi ekonominya, ekonomi syariahnya kemana aja nih, Pak Aman juga boleh garap nih gitu, gitu ya, sebagai pebisnis tulen gitu kan, di ekonomi syariahnya mau di bagian mana nih terkait dengan halal supply chain. Mudah-mudahan PT PLN memang terus-menerus bisa mengembangkan potensi-potensi yang bisa memberikan dampak signifikan bagi perkembangan industri halal, termasuk yang mungkin ini juga bagian yang agak unik gitu ya, kita masuk pada salah satu sisi kegiatan aktivitas yang ada di PT PLN ingin mengkaji, mencermati, mengamati, kalaupun bisa jadi modeling gitu ya Pak Reza, mau dibantu modeling terkait dengan halal supply chain di Indonesia untuk jenis industri di bidang PLN seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit ke depan. Nanti ada closing remark dari anggota tim peneliti kami, Bapak Dr. Kadar Jaman. Tapi sebelum ke sana, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, para peserta Zoom yang luar biasa, untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan, Q&A. Kita akan buka di sesi ini. Kalau di kolom chat sudah ada ini beberapa pertanyaan ya. Oke, sudah terlihat di sini ditujukan. Saya bacakan dulu dari Ibu Ari Restu Wardani UWG Malang. Oke, mohon maaf karena kurang memahami. Ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Setiadi. Oke, untuk halal supply chain seperti yang dipaparkan, dapatkah dijelaskan secara konkret nih Pak? Implementasinya seperti apa sih katanya gitu ya. Kemudian apakah memungkinkan dilaksanakan di SMES UKM gitu ya. Kemudian apakah ada standar tertentu yang dapat menyatakan bahwa suatu perusahaan sudah menerapkan halal supply chain? Bagaimana suatu transaksi? Jadi ada 3 pertanyaan nih poin, bisa dibagi-bagi nanti saya kira diberikan informasinya terkait dengan transaksi yang merupakan bagian dari proses supply chain atau dapat dikatakan sebagai transaksi halal. Terima kasih banyak. Ini dari Ibu Ari Restu. Oke. Kemudian juga ini ada pertanyaan yang masuk juga. Salam hormat Bapak Ibu. Semoga Indonesia berjaya selalu dengan PLN yang juga berjaya, insya Allah ya. Oke. Pada kesempatan ini, bagaimana caranya jika ada teman yang mempunyai lahan pergunungan di kawasan industri Pulau Gadung? Oh, ini untuk tim logistik nih. Supaya dapat bergabung dengan tim logistik yang tangguh. Apakah memungkinkan untuk tim logistik dari tim Bapak tadi yang diutarakan di awal oleh Pak Setiaji ya? Mohon arahannya. Semoga Indonesia bisa bangkit jaya. Oke, ada pertanyaan lagi, sudah 2. Silakan, Bapak-bapak sekalian, untuk menyampaikan informasinya dari pertanyaan para partisipan di ruang Zoom ini. Bu Lilis, ya. Saya dulu. Boleh. Bagaimana? Pak Setiaji dulu. Silakan. Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Bu Ariris itu Bu ya, kalau nggak salah ya? Ya.
Ya, terkait bagaimana kita mengimplementasikan halal supply chain, yang mungkin perlu kita pahami bersama bahwa ketika kita menerapkan halal supply chain, berarti kan kita harus menerapkan bahwa setiap proses itu terjamin kehalalannya dari titik awal sampai titik akhir. Jadi ketika kita bicara mengenai rangkaian produk kita bicara dari kita menerima pasokan dari masuk kita, supplier kita. Kemudian dari kita kemudian dikirim oleh distributor. Distributor itu kemudian menggunakan transporter, transportasinya apa seperti itu, sampai ke retailer. Nah, itu semua dijamin kehalalannya. Jadi menurut pandangan saya, penerapan halal supply chain itu diawali dengan kita menerapkan SM itu sendiri. Jadi kita mengintegrasikan proses-proses bisnis kita itu di dalam satu rangkaian yang tadi saya sebutkan, rangkaian pelaku dari pemasok, ya kita sebagai manufaktur, kemudian distributor, transporter, sampai ke retailer, seperti itu. Jadi pertama kita bangun dulu supply chain-nya. Nah setelah supply chain kita bangun, ya dengan kita ada kolaborasi, sinergi, kita berbagi informasi, kita merancang proses bisnis yang terintegrasi dan seterusnya. Dari situ baru kita sepakat untuk kita tingkatkan menjadi penerapan halal supply chain. Intinya bahwa semua proses logistik yang kita lakukan, semua proses supply chain yang kita lakukan, itu harus bisa menjamin bahwa produk yang kita tangani, yang kita simpan, yang kita kirimkan, ya itu terjamin kehalalannya. Tadi dalam paparan saya sampaikan, di situ kita bicara mengenai bagaimana penyimpanannya. Artinya ketika disimpan harus ada jaminan bahwa ketika produk itu atau barang itu disimpan, itu tidak ada misalnya risiko terkontaminasi dari produk lain yang tidak halal. Seperti itu. Bicara mengenai packaging-nya, kita juga jamin bahwa material pengepakan kita, material pengemasan kita juga terjamin kehalalannya. Jadi tidak ada sama sekali unsur yang merusak kehalalan itu. Seperti itu. Ketika kita menggunakan armada, juga armadanya kita siapkan. Prosedurnya kita siapkan supaya tidak ada, tadi saya sampaikan, kontaminasi. Kalau misalnya kita membawa produk yang lain yang memang tidak halal, maka harus ada jaminan bahwa kita menggunakan sekat atau kita menggunakan pembungkusan lain-lain yang memang potensi untuk terkontaminasi itu menjadi sangat kecil. Kalau misalnya kita tidak yakin dengan membawa bersama dalam satu armada itu kontaminasi itu terjadi, ya berarti kita harus memisahkan. Kita mengkhususkan armada itu khusus untuk produk yang halal. Ketika kita menggunakan wadah, ketika kita menggunakan kemasan, ya itu juga harus yang terpisah. Kalau kita tidak bisa menjamin, termasuk dalam proses pembersihan, ya. Ketika kita ada kekhawatiran, ya bisa jadi kan, ketika kita kirim produk kita dengan armada kita ke retailer, di situ kemungkinan bisa tercemar, ya. Maka ketika kembali ke garasi perusahaan kita, maka harus dibersihkan juga untuk menjamin kehalalannya. Dengan alat seperti apa, dengan cairan pembersih seperti apa, nah itu yang nanti kita acu beberapa standar. Artinya ada produk-produk, ada bahan-bahan pembersih yang memang standar, memang dianggap bisa untuk menjamin bahwa akan kembali bersih, akan kembali halal, seperti itu. Mungkin itu Bu Ari Restu. Ya. Kemudian tadi terkait dengan Pak siapa Bu ya tadi yang terkait dengan beliau punya teman yang punya lahan di Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa kami di SCI kami tidak melakukan praktek atau bisnis secara langsung, karena kami lebih ke training, kita ke riset, kita ke consulting. Ya kalau misalnya Bapak atau teman Bapak itu ada sebuah kawasan, di situ ada rencana untuk dikerjasamakan, ya itu mungkin bisa ditawarkan kepada penyedia jasa logistik. Ya nanti ya kemungkinannya apakah itu disewakan begitu saja, ya katakan sebagai tuan tanah, ya, atau kemudian dikerjasamakan dengan kita membangun gudang, ya atau mungkin nanti lebih meningkat lagi, gudangnya dibangun bersama, kemudian dioperasikan bersama, ya apakah
dengan modal bersama-sama saja, atau kita mengundang investor dari luar, itu beberapa skenario yang bisa dikembangkan oleh Bapak dan rekan Bapak.